Pemirsa, batalnya perundingan membuat Iran kembali menutup Selat Hormuz bagi kapal-kapal Amerika Serikat dan sekutunya. Iran pun tak segan menenggelamkan kapal perang Amerika Serikat yang melanggar. Ship transiting in the vicinity Fojai Report and Oman Sea. This is Sabah Navy. This is Sabah Navy. Last warning, last warning, last warning. Iran melalui Press TV membagikan detik-detik saat kapal perang Amerika Serikat mencoba melewati Selat Hormuz. Iran mengancam untuk menembak kapal perang yang melintas Selat Hormuz. This is Sepah Navy Station. You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, you will be targeted. Out. This is Coalition Warship 121, engaged in transit passage in accordance with international law. No challenge is intended to you. Iranian Sepah Navy. If you see any warship in your vicinity, keep a distance more than 10 miles from them because I'm ready to open fire on them without any warning. Gagalnya perundingan membuat hubungan Amerika Serikat dan Iran semakin memanas. Kedua negara ini saling ancam untuk menutup Selat Hormuz. Sepah Navy Station. You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, you will be targeted. Out. This is Coalition Warship 121, engaged in transit passage in accordance with international law. No challenge is intended to you. Iranian Sepah Navy. If you see any warship in your vicinity, keep a distance more than 10 miles from them because I'm ready to open fire on them without any warning. Kapal perang Iran terus berjaga di Selat Hormuz. Saat ini Iran melarang kapal lintasi Selat Hormuz tanpa izin. Iran pun akan langsung menembak kapal yang memaksa masuk Selat Hormuz. Amerika Serikat pun langsung membalasnya dengan blokade kapal yang akan keluar Selat Hormuz. Sejumlah kapal tanker pun terhenti di Selat Hormuz. Kali ini tak hanya kapal milik sekutu Amerika Serikat dan Israel, namun juga kapal berbendera Cina sekutu Iran. Blokade lalu lintas maritim yang masuk dan keluar pelabuhan Iran akan dimulai Senin jam 10 pagi waktu Amerika Serikat. That'll be 10 o'clock tomorrow. Other nations are working so that Iran will not be able to sell oil, and that will be very effective. But there are many boats heading toward our country to fill up with oil and then go and take it. So they're not going to go through the Hormuz Strait, and ultimately that'll be correct. Pernyataan ini diperkuat dengan statement di sosial media miliknya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump tegaskan penutupan Selat Hormuz dilakukan sampai Iran mengizinkan semua kapal melintas. Trump juga menegaskan kebijakan ini telah disetujui oleh negara-negara lain. Amerika Serikat pun memandang apa yang dilakukan Iran adalah pemerasan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan China terkait laporan pengiriman rudal pertahanan udara ke Iran. Trump mengancam jika China terlibat memasok senjata ke Iran, maka China akan menghadapi masalah besar. Well, if China does that, China's going to have big problems, okay? How do you know that? Why do you say that? Why do you say that? You don't know anything. Who are you with? Who are you with? NBC News, Julie Surkin. ABC? NBC. Well, that's fake news. Let me just tell you, we win, no matter what. We've defeated their military. They have no navy. 158 ships are underwater, undersea. All of their minesweepers and all of their, they call them mine droppers. Can you imagine? A country has 28 mine droppers. You think that's nice? With all of that being said, they're all defeated, by the way. They're all at the bottom of the sea. Now, with all of that, they have no Navy. They have no radar. They have no Air Force. Menteri Perhubungan Budi Purwagandi merespon keputusan China yang menutup sebagian wilayah udaranya selama 40 hari. Menteri Perhubungan menilai kebijakan tersebut merupakan keputusan masing-masing negara yang harus dihormati. Setiap negara memiliki kondisi berbeda sehingga Indonesia tidak bisa mencampuri kebijakan yang diambil negara lain.
Menteri Perhubungan Budi Purwagandi mengatakan penutupan wilayah udara di China selama 40 hari berpotensi berdampak pada sektor penerbangan dan pariwisata, termasuk kemungkinan berkurangnya arus wisatawan China ke Indonesia. Meski demikian, Budi mengatakan pihaknya tidak bisa mengintervensi atau melarang pemerintah lain untuk mengeluarkan kebijakannya. Untuk itu, Kementerian Perhubungan akan memfokuskan penguatan industri penerbangan di dalam negeri agar dapat menjaga keberlangsungan sektor pariwisata di tengah penurunan wisatawan asing. Pasti tentunya akan dampak misalnya turisme dan segala macam itu akan berkurang. Kita juga tidak bisa melarang negara lain untuk mengurangi penerbangan dan sebagainya karena kondisi mereka juga harus kita maklumi. Kondisi kenaikan harga itu kan sifatnya global. Ya, kita berharap ini bisa selesai. Bahwa akan berpengaruh ya akan. Itu sebabnya kita berupaya untuk menjaga supaya kenaikan di domestik ini tidak terlalu tinggi sehingga apa masyarakat kita masih bisa bepergian. Seperti diketahui melalui Notice to Air Missions atau notam yang dikeluarkan pemerintah China mulai tanggal 27 Maret hingga 6 Mei 2026, sebagian wilayah udara lepas pantai utara dan selatan Shanghai ditutup selama 40 hari. Wilayah yang ditutup membentang dari Laut Kuning yang menghadap Korea Selatan hingga Laut China Timur yang menghadap Jepang. Pemberitahuan ini dirilis tiba-tiba tanpa ada penjelasan apapun. Dua orang terluka usai pasukan penjajah Israel melepaskan sejumlah tembakan kepada warga Palestina di Nablus, tepi barat. Pasukan Zionis menyerbu kota Nablus dan sejumlah kota lain di tepi barat Palestina. Penjajah melepaskan sejumlah tembakan yang menyebabkan seorang bocah 14 tahun dan pria 38 tahun terluka. Menggunakan ambulans, petugas Bulan Sabit Merah Palestina bergegas mengevakuasi para korban ke rumah sakit terdekat. Serbuan berulang. Tentara Zionis ke kota tua Nablus mengancam nyawa dan mempengaruhi aktivitas ekonomi warga Palestina. Aksi teror pasukan penjajah ini sengaja dilakukan untuk menyebarkan ketakutan di kalangan warga Palestina. تعامل مع إصابتين، الإصابة الأولى 14 سنة بالأخذ والإصابة الثانية 39 عام شظايا في الرأس والكتف. طبعا كالعادة ورد اتصال في الساعة 9 صباحا إلى غرفة العمليات في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لوجود عدد كبير من قوات الجيش الإسرائيلي تقتحم البلدة القديمة. بتأثر على الحمية الاقتصادية كثير وبتزعزع الاقتصاد. خوف للناس، خوف كمان خوف للناس انه الناس بتبطل بتصير تخاف تفوت على فهمت علي؟ فهذا بيأثر كثير. الله ضربونا يا الله هو يا ماما يا الله هلا بكيفون يا يوسف هون على دوار الزيتونة، على دوار الزيتونة العالم بالأراضي. بعيد عني يا زلمة، بعيد عني ما في 100 متر.
Perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran gagal menghasilkan kesepakatan untuk mengakhiri perang. Menurut Amerika Serikat, salah satu poin yang tak mencapai kesepakatan adalah permintaan Amerika Serikat yang meminta Iran untuk menghentikan produksi senjata nuklir. Perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran gagal menghasilkan kesepakatan untuk mengakhiri perang. Pihak Amerika mengatakan kegagalan dikarenakan Iran tak mau menerima syarat-syarat yang ditawarkan Amerika. Menurut Wakil Presiden Amerika, salah satu poin yang tak mencapai kesepakatan adalah permintaan Amerika yang meminta Iran untuk menghentikan produksi senjata nuklir. We have been at it now for 21 hours and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. But the simple question is, do we see a fundamental commitment of will for the Iranians not to develop a nuclear weapon, not just now, not just 2 years from now, but for the long term? We haven't seen that yet. We hope that we will. Sementara itu, Ketua Komisi Keamanan Nasional Parlemen Iran menyatakan tetap tidak mempercayai Amerika meski telah terlibat dalam fase negosiasi. Iran juga menegaskan masalah Selat Hormuz bukanlah hal yang masuk dalam poin negosiasi dengan Amerika. توصیه‌ای داریم. توصیه‌مون اینه که آمریکایی‌ها اگر میخوان بیشتر از این آبروشون نره، اینقدر خلاصه خودشون رو به ریسمان کثیف و ضعیف رژیم صهیونیستی گره نزنن. خوب است آبروی آمریکا رو بیشتر از این نبرن. سیاست گذاری در کشور تو حوزه‌های کلان و راهبردی خب قطعاً با نظر رهبر انقلاب اسلامی است. موضوع تنگه هرمز موضوعی نیست که ما با مذاکره بازش کنیم، با مذاکره ببندیمش و این رو بخوایم بگیم امروز مذاکره. اون یک آبراهی است متعلق به ایران اسلامی و سالهای سال ما با گذشت و با مدارا با مهمان نوازی گذاشتیم، اومدن رفتن. الان میخوام از این حق مسلم ملی استفاده کنیم. Perundingan yang dimediasi Pakistan antara delegasi Iran dan Amerika digelar di Islamabad pada hari Sabtu. Pembicaraan ini dilakukan setelah gencatan senjata bersyarat selama 2 minggu. Pasca 21 jam perundingan Amerika dan Iran gagal, kedua delegasi negara tersebut pun meninggalkan Pakistan. Pemerintah Pakistan mencermati dan siap memfasilitasi kedua negara untuk berdialog di masa mendatang. Pasca perundingan antara Amerika dan Iran gagal, delegasi Amerika, Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance meninggalkan Pakistan pada Minggu pagi waktu setempat. Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Pakistan, Muhammad Ishaq Dar, dan Kepala Staf Angkatan Darat Marsikal Lapangan Asim Munir mengantar J.D. Vance saat ia naik ke pesawat di Pangkalan Udara Nur Khan, Rawalpindi. Sementara itu, delegasi Iran yang dipimpin oleh Ketua Parlemen Muhammad Baghir Ghalibaf juga turut meninggalkan Pakistan. Ghalibaf dan delegasi yang menyertainya tiba di Pangkalan Angkatan Udara Pakistan Nur Khan di Chaklala. Rombongan Iran diantar oleh para pejabat Pakistan termasuk Menteri Luar Negeri Ishaq Dar. Setelah 21 jam pertemuan untuk merundingkan perdamaian, nyatanya Iran dan Amerika gagal menghasilkan kesepakatan yang tengah ditengahi Pakistan. On behalf of Pakistan, I would like to express gratitude to the two sides for appreciating Pakistan's efforts to help achieve the ceasefire and its mediatory role. We hope that the two sides continue with the positive spirit to achieve durable peace and prosperity for the entire region and beyond. It is imperative
that the parties continue to uphold their commitment to ceasefire. Pakistan has been and will continue to play its role to facilitate engagement and dialogue between the Islamic Republic of Iran and the United States of America in the days to come. Keduanya memiliki pandangan berbeda mengenai 2 hingga 3 isu penting. Berdasarkan kesepakatan tersebut, terdapat tawaran Iran. Salah satunya adalah pada prinsipnya setuju untuk membuka kembali Selat Hormuz. Sementara Amerika Serikat dan Israel menghentikan serangan terhadap wilayah Iran. Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa gencatan senjata sementara antara Amerika Serikat dan Iran tidak termasuk Lebanon.